Sahabat Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama Soeharto tak berbeda dengan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang hanya mencantumkan nama Soekarno dan Muhammad Hatta. Menurut Mahfud, upaya memerdekakan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh Soekarno dan Hatta, tetapi juga oleh puluhan tokoh lainnya yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Meski nama-nama tokoh BPUPKI tidak disebut dalam naskah proklamasi, peran mereka tetap tercantum di sejarah kemerdekaan. Menurut Mahfud, hal tersebut juga berlaku pada tokoh serangan umum 1 Maret 1949. Nama tokoh yang berjasa pada peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah, meski tidak tercantum dalam Kepres Nomor 2 Tahun 2022. Mahfud menjelaskan hanya tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949 yang tercantum pada Kepres. Mereka adalah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Panglima Jenderal Besar TNI Sudirman. Sementara tokoh-tokoh lain yang turut berperan dalam peristiwa itu seperti Soeharto, Abdul Haris Nasution, dan Bilyatur Hutagalung dicantumkan dalam naskah akademik yang disusun untuk membuat Kepres tersebut. Mahfud menambahkan, Kepres bukanlah buku sejarah sehingga tidak mungkin mencantumkan semua nama tokoh yang berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Sebelumnya, keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi sorotan karena tidak mencantumkan nama Presiden Soeharto. Kepres Nomor 2 Tahun 2022 mengatur penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret merujuk pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pada bagian konsiderans Kepres disebutkan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Poin tersebut juga menyebutkan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, serta segenap komponen bangsa Indonesia lainnya.